Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Wira mau menerangkan sama anak-anak tentang damai, berdamai dengan diri. Damai mulai dari diri sendiri. Damai itu apa toh? Damai itu ya kita harus berbuat damai, berbuat baik, tidak boleh saling nakal, saling ngejek. Diri sendiri itu kita, awake dhewe. Nah, identitas, mengenai tentang identitas diri kita. Nah, kita putar lagi untuk capaian pembelajarannya ini. Anak-anak harus tahu siapa namaku, di mana rumahku, siapa nama orang tuaku. Semuanya punya rumah? Punya. Nah, semuanya tahu namanya siapa? Namanya anak-anak tahu sendiri tak? Tahu. Rumahnya tahu? Tahu. Nama orang tuanya tahu? Tahu. Anak-anak harus tahu. Nanti kalau pas di jalan anak-anak ketemu sama orang lain ditanya, "Le, namamu siapa?" "Hafiz." "Rumahmu di mana?" "Gedangan." "Nama ibumu siapa?" "Ibu Ita." Nah, harus tahu, nggih. Ini tadi tentang diri, nggih. Pertanyaan pemandiknya itu tadi, namanya siapa, rumahnya di mana, nama orang tuanya siapa, nggih. Kenapa toh Bu kita kok harus tahu tentang diri kita? Harus tahu biar kalau di mana-mana anak-anak mungkin pas piknik dilarang kehilangan jejak dengan ibunya. Aduh, Bu di mana orang tuanya? Nggak tahu deh. Nanti di ruang informasi ditanya sama petugas, "Namamu siapa, Dek? Namamu siapa, Dek?" "Putri." "Kamu dari TK mana?" "TK Pertiwi Duan Jipangan." Nah, nanti dari petugasnya itu menyampaikan informasi. Ada anak hilang, namanya Mbak Putri, dari TK Pertiwi Duan Jipangan. Monggo ibu bapak yang dari TK Pertiwi Duan Jipangan bisa mencari di ruang informasi, ya. Nah, gitu. Tuh, kita harus tahu tentang diri kita sendiri. Nah, mulai dari diri sendiri, ya. Nah, sekarang Wira mau manggil Mbak Rere. Mana ya Mbak Rere? Oh, ini Mbak Rere, nggih. Coba Mbak Rere maju ke depan. Wira mau tanya, tahu tidak tentang identitas dirinya? Ya, nanti habis ini Mbak Putri coba tahu tidak nama orang tuanya siapa? Namanya siapa, Mbak? Mbak Rere. Siapa? Mbak Rere. Rumahnya di mana? Kauman. Sudah tahu Kauman? Ya, nama ibunya siapa? Bu Inggit. Nama bapaknya? Pak Idris, ya. Mbak Rere sudah tahu identitas nama, alamat, dan nama orang tua. Coba sekarang Wira panggil Mbak Putri. Itu Mbak. Yo, satu lagi Mbak Putri. Coba pasti anak-anak sudah tahu semuanya, nggih. Mbak Putri, namanya Putri, rumahnya Dipa, nama ibu Sri, nama bapaknya nama ayah siapa ya? Nggak boleh lupa nama-nama orang tuanya. Nanti kalau ditanya di mana-mana harus tahu, ya. Namanya Pak Wanto. Oh, bukan toh. Nah, namanya siapa? Siapa coba? Putri lupa nama bapaknya. Nah, buat PR Mbak Putri. Coba sekarang Mas Hafiz duduk dulu. Coba Mas Hafiz maju, Mas Hafiz. Ya, namanya siapa ini ya? Mas Hafiz. Rumahnya di mana? Gedangan. Nama ibunya siapa? Usaidita. Nama ayahnya? Ayah Paksi, nggih, pinter ya. Semuanya sudah tahu, nggih? Nama ibu, nama bapak, terus alamat rumah, nggih. Siapa? Pak Wanto? Bukan. Ya, nanti buat PR, nggih, Mbak Putri, nama ayahnya.
Karena ada yang biasanya dia itu menyembunyikan identitasnya. Itu Mbak. Hah? Kok Lek Ayu toh? Enggak, dia untuk mengetahui identitas selain dengan mengetahui nama, alamat, dan nama orang tua, kita pastinya juga punya identitas yang lain. Kalau yang sudah dewasa itu punya KTP. Apa? KTP. Ya. Ada lagi KK untuk mengetahui anggota keluarga kita. Selain itu kita juga harus punya sidik jari. Apa? Sidik jari anak-anak di jempol ini pasti berbeda-beda semuanya, ya. Tidak ada yang sama. Walaupun anak kembar tetap berbeda sidik jarinya, ya. Biasanya anak-anak itu menyembunyikan identitasnya. Kalau di sekolah begini, kayak Mbak Dede kayak orangnya pinter ya, aku lah pinter nih, mesti minder. Mbak Ranifa kayak wong sugih ya, aku wong ra duwe ya. Ada yang menyembunyikan identitas, ada yang orang tidak mampu tapi dia merasa dirinya orang kaya, gaya, pakai tas bagus, ya, baju bagus. Ayo Mas Hafiz, Mas Hafiz. Nih, Bila mau putarkan sedikit video biar anak-anak tahu tentang identitas, ya. Didengarkan, ya. Anak-anak pakainya Beauty's Natural Shower Bed. Beauty's. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ini dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Kalau kita nggak punya apa-apa, nggak usah minder. Mungkin anak-anak nggak punya klien yang bagus kayak punya teman nggak apa-apa. Adanya, Siswa merasa minder karena fisik. Dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan nggak usah cerita karena standar umum wanita anak lurus terkuat. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar dan cocok untuk semua. Ya, Mas Hafiz juga unik. Standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh industri, sinetron atau budaya. Orang yang membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Pastinya ada perbedaan di antara anak-anak, ya. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah dengan badan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingso. Beda waktu bisa beda standar. Ya, Mbak Putri rambutnya panjang, Mbak Siva rambutnya pendek, ya. Mbak Sita rambutnya keriting, Mbak Rere rambutnya lurus, ya. Pasti ada perbedaannya. Tidak semuanya sama, ya. Kita harus mensyukuri apa yang kita punya. Ya, Mas Nova dulu. Mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum.
Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Intinya setiap orang itu unik deh. Kita itu harus mensyukuri apa yang kita punya deh. Best version of Mas yourself. Hafiz, berdiri Mas Hafiz. Kamu dilahirkan Mas Hafiz. original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Ya, itu deh. Kita harus mensyukuri apa yang kita punya deh. Kalau kita pendek ya seperti inilah kita tinggi ya seperti inilah kita, rambut keriting ya harus kita syukuri, rambut lurus juga kita syukuri, kulit hitam ataupun kulit putih kita harus tetap mensyukuri, nggih. Itu diri kita, nggih. Begitu juga dengan identitas kita. Aku anak wong duwe kan gaya kaya wong sugih we. Ayo ora ngerti ya. Nanti tahu-tahu lama-kelamaan teman-temannya tahu. Oh ya kayak gitu ternyata anaknya orang nggak mampu. Kok gayanya kayak orang kaya aja nih ya. Nanti akhirnya kita minder sendiri. Kita malu. Iya, nggak boleh gitu ya. Nah, kita harus apa tadi? Mensyukuri tentang identitas diri kita. Harus mengetahui siapa kita, rumah kita di mana, nama orang tua kita, ya. Untuk tubuh kita harus tetap kita syukuri apa adanya, ya. Tidak boleh meri, orang kena meri karena temene, ya. Yang kita punya ya inilah kita, ya. Sudah tahu semuanya? Sudah, ya. Ini tadi pemaparan kita tentang damai pada diri kita sendiri, guys. Semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.